Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sandia Fitri dengan NIM C243. Saya dari kelompok 1 Biologi Perikanan. Jadi pada kali ini saya akan memaparkan seminar hasil tentang analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan kembung lelaki Rastrelliger canagurta Cuvier 1817 yang ditangkap di Teluk Perabuhan Ratu. Latar belakang biologi perikanan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari eh, ikan dari menetas hingga mati. Jadi pada kali ini saya akan membawakan tentang ikan kembung lelaki. Nah, ikan kembung lelaki ini merupakan ikan pelagis kecil di mana dia itu eh, persebarannya di Indonesia itu sangat banyak. Nah, salah satunya itu di Teluk Perabuhan Ratu. Nah, ikan kembung lelaki ini dia memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Jadi kita masuk ke metodologi. Di sini waktunya itu ada 31 Agustus sampai 15 November 2025 yang bertempat di Laboratorium Biologi Perikanan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Di sini ada metode tentang prosedur pertumbuhan. Kalian bisa lihat di slide ini. Lalu ada metode prosedur reproduksi. Di sini ada gravimetri, volumetrik, dan gabungan. Selanjutnya ada prosedur makanan. Ini adalah analisis data pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan yang kami gunakan. Jadi hasil analisis pertumbuhan ikan. Nah, di sini kita mendapatkan DFP totalnya itu yang paling tinggi itu gabungannya berada di selang kelas 202 sampai 212. Sedangkan untuk jantan itu ada di selang kelas yang sama, sedangkan untuk betina itu ada di selang kelas 180 sampai 190. Nah, untuk HPB jantan di sini setiap satu satuan akan mempengaruhi panjangnya sebesar 2,7844. Nah, untuk HPP total, setiap pertambahannya akan mempengaruhi 2,9046, dan untuk HPP betina, setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi 2,9541. Nah, di sini ada tabel hubungan panjang dan bobot. Di sini kita memiliki nilai R kuadratnya itu besar, yang artinya hubungan keeratannya itu sangat erat untuk jantan dan betina. Nah, di sini ada tabel pertumbuhan, di mana pertumbuhan ikan kembung lelaki ini bersifat alometrik negatif pada bulan Maret, Juni, dan September. Alometrik negatif ini menggambarkan bahwa panjang itu lebih mendominasi daripada si bobotnya. Nah, di sini kita mendapatkan FK total. FK totalnya itu yang paling tinggi berada pada bulan Maret. Untuk jantan, FK-nya itu paling tinggi berada di bulan Maret juga, dan untuk betina itu ada di bulan September. Nah, di sini ada tabel proporsi kelamin. Nah, di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa semuanya itu tidak eh, tidak seimbang. Nah, yang seimbang itu hanya ada satu, yaitu pada bulan 6 atau bulan Juni. Nah, di sini kenapa bulan Juni itu sama dengan maksudnya seimbang? Hal ini itu karena pada bulan Juni exit-nya itu lebih kecil daripada si X-step-nya. Nah, X-step ini kenapa bisa sama? X-step ini sama karena ada rumusnya, yaitu Chin V, lalu kita diikuti dengan selang kepercayaannya yaitu 95%, lalu diikuti dengan si DF atau derajat frekuensi. Nah, selanjutnya di sini ada TKG jantan. Nah, pada TKG jantan ini yang paling mendominasi itu berada pada TKG 1. Sedangkan untuk TKG betinanya yang paling mendominasi itu berada di TKG 4. Nah, di sini ada IKG atau indeks kematangan gonad. Nah, untuk jantan ini yang tertinggi itu berada pada
pada TKG yang keempat. Nah, untuk betina itu juga berada pada TKG yang sama, yaitu TKG 4. Nah, di sini untuk diameter telur, nah diameter telur pada kajian kami ini yang telah kami lakukan itu tuh termasuk ke dalam total spawner. Nah, kenapa total spawner? Karena kita dilihat di sini itu pemijahannya itu hanya ada satu atau dalam satu periode dia itu hanya memijah satu kali. Nah, kita lanjut ke fekunditas panjang dan total. Di sini setiap satu satuan panjang itu akan mempengaruhi fekunditas sebesar 0,9688. Nah, untuk fekunditas bobot total, setiap satu satuan bobot itu akan mempengaruhi fekunditas sebesar 0,3365. Nah, ini untuk hasil analisis makanan ikan. Nah, untuk indeks propenderance total, baik total, jantan, dan betina, itu dapat kita ketahui bahwa makanan utama mereka itu sama, yaitu Nauplius. Nah, luas relungnya itu ada BI dan BA, yaitu BA itu yang udah terstandarisasi, jadi BA-nya itu 0,0586 untuk jantan dan sedangkan untuk betina 0,0517. Nah, di sini ada tumpang tindih. Nah, tumpang tindihnya ini mendekati satu untuk jantan dan betina. Kenapa? Karena mereka itu sangat berkompetisi sekali. Dapat dilihat dari indeks propenderance tadi, di mana mereka itu makannya sama kan, makanan utamanya sama-sama Nauplius. Nah, makanya kenapa di sini mendekati satu, itu karena kompetisi mereka untuk mencari makan itu sangat tinggi. Nah, di sini ada hubungan volume makanan dan panjang. Nah, kenapa R kuadratnya ini hanya berkisar 2% dan 1%, 1-2% lah berarti untuk jantan, betina, dan total. Kenapa seperti ini? Sebenarnya ini tuh tidak mempengaruhi sama sekali. Jadi hubungan volume makanan dan panjang itu tidak terlalu mempengaruhi karena mereka hanya berpengaruh dari 100% mereka hanya berpengaruh 1-2%. Nah, itu tuh nggak ada uh, berpengaruh apapun karena hasilnya pun juga cuma 0,00 sekian. Nah, untuk panjang usus relatifnya, kita dapetin 0,5239. Nah, dimana ini kan kurang dari satu, maka kesimpulannya ikan kembung lelaki ini itu bersifat karnivora. Nah, jadi simpulannya yaitu pola pertumbuhan ikan kembung lelaki ini adalah alometrik negatif. Nah, TKG yang mendominasi di jantan itu TKG 1 dan betina itu ada di TKG 4. Pola peminjahannya tadi total spawner dan makanan utamanya itu Nauplius. Nah, kompetisi ikan kembung lelaki jantan dan betina ini cukup tinggi ya, tadi kita bisa lihat. Dan ikan kembung lelaki ini merupakan ikan karnivora. Nah, saran yang kami gunakan yaitu ikan kembung lelaki itu memiliki jual yang tinggi sehingga diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk mengenai aspek pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan kembung lelaki agar selanjutnya itu dapat dijaga kelestariannya dan pengelolaan sumber daya perikanannya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.